Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Triani Dalimunte, NPM 20143404 kelas 7I. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat proposal PTK dan langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu PTK. PTK merupakan penelitian tindakan yang diimplementasinya dapat dilihat, dirasakan, dan dihayati. Kemudian muncul pertanyaan, apakah praktik-praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan memiliki efektivitas yang tinggi? Nah, selanjutnya saya akan membacakan prinsip-prinsip PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam prinsip ini ada 13 prinsip. Yang pertama, terlihat adanya upaya untuk meningkatkan mutu profesional guru. Yang kedua, tampak dalam unjuk kerja siswa. Yang ketiga, seluruh siswa dalam suatu kelas terlibat. Yang keempat, permasalahan muncul di kelas. Yang kelima, penelitian berlangsung dalam siklus. Yang keenam, penelitian tentang cara, prosedur, metode, atau strategi. Yang ketujuh, tindakan yang diberikan berbeda dari biasanya. Yang ke-8, tindakan berpijak dari kondisi nyata. Yang ke-9, tindakan merupakan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Yang ke-10, terdapat pengamatan oleh kolaborator atau teman sejawat. Yang ke-11, terdapat evaluasi hasil sebagai konsekuensi dari proses. Yang ke-12, penerapan instrumen sesuai indikator. Dan yang ke-13, refleksi dilakukan sebagai perenungan bersama atas tindakan dan hasil yang dicapai. Nah, baiklah, di sini selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah membuat proposal PTK, di mana terdapat dalam membuat proposal PTK itu, yang pertama kita harus menentukan judul PTK terlebih dahulu, seperti misalnya peningkatan ataupun kemampuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 1, pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah. Nah, di mana dari latar belakang masalah ini kita harus sesuaikan dengan judul kita. Begitu juga dengan identifikasi masalah kita ini. Kita membuat identifikasi itu kita harus sesuaikan dengan latar belakang masalah kita. Nah, selanjutnya masuk ke bab 2, kajian pustaka, di mana di kajian pustaka ini terdapat pengertian sesuai variabel dari proposal PTK kita, kerangka berpikir, dan hipotesis. Itu yang terdapat di bab 2 kajian pustaka. Nah, di mana misalnya dari variabel judul kita tadi kita sesuaikan untuk bisa dibuat di bab 2 ini, seperti pengertian media. Misalnya judul kita itu ada media, jadi kita masukkan pengertian media, karakteristik media, faktor-faktor media atau faktor-faktor hasil belajar. Nah, pengertian dari video animasi, misalnya kalau kita menggunakan video animasi, kita harus mencarinya di Google Scholar dengan menurut ini pengertian media adalah seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 3, metode penelitian. Nah, di mana dalam metode penelitian ini dia terdapat yang pertama itu ada desain penelitian tindakan kelas, di mana desain PTK ini memiliki karakter khusus, yaitu bersiklus. Siklus dalam penelitian PTK ini memiliki model yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Maksud dari waktu dan tempat ini, kita harus menjelaskan waktunya kapan dan tempatnya penelitian kita ini yang dilaksanakan PTK ini di mana. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian, di mana maksud dari subjek penelitian ini jelaskan secara rinci
subjek yang terlibat dalam penelitian tindakan kelas ini, alasan memilih subjek itu seperti apa. Misalnya subjek kita itu siswa kelas 3 yang berjumlah 30, seperti itu. Nah, selanjutnya ada skenario tindakan, di mana maksud dari skenario tindakan ini dijelaskan setiap di tahap dalam siklus, dijelaskan banyak siklus yang akan digunakan dan alasan pemilihan banyak siklus, kapan siklus diberhentikan. Selanjutnya ada instrumen dan teknik pengumpulan, di mana maksud dari instrumen dan pengumpulan ini dijelaskan bahwa yang digunakan dalam penelitian PTK ini beberapa jenis instrumen PTK yang digunakan pada lembar observasi, angket, tes ataupun kuesioner. Misalnya kalau kita menggunakan tes, kita harus memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lakukan ke sekolah tadi, atau misalnya kita menggunakan angket, angketnya kita masukkan ke dalam teknik pengumpulan data kita tadi, seperti itu. Nah, adapun yang terakhir yaitu kriteria keberhasilan tindakan, di mana maksud dari kriteria ini berdasarkan data yang diperoleh, peneliti wajib menjelaskan teknik menganalisis datanya dan membuat kriteria keberhasilan dari PTK yang dirancang, kapan PTK dilakukan, keberhasilannya, dan siklus yang dapat diberhentikan. Adanya peningkatan dari siklus 1 dan siklus 2 sebaiknya apabila masih ada waktu lanjutkan sampai siklus 3. Nah, baiklah, yang terakhir itu ada daftar pustaka. Baiklah teman-teman, sekianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.